Adalah korban pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Novi. Pak Wawa akan segera melaporkan Novi lagi di Polres Tangerang Selatan. Tinggal waktunya aja, masih ada 3 lagi laporan buat Novi. Ya, sakit gigi dia nggak bisa ini. Soalnya dari rumah sakit juga. Berarti ini tetap datang ke Densu? Enggak, mau istirahat dulu. Ininya lagi nggak fit soalnya. Saya enggak, ini soalnya Agusnya lagi kurang sehat. Ya, ayo pulang. Mau terlalu banyak ngomong, bernegosiasi atau apa? Udahlah. Kalau sudah KO aja lah, jangan oke terus. Gantian lah, biar Agus yang oke ya. Kalau Novi bilang misalnya, kita nggak ada mau ngomong apa-apa, nggak mau jagain Agus, saya bawa Agusnya, walaupun sakit saya gendong Agus. Buat apa dia simpan juga kan, memang punya Agus, itu kan Agus kok. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya Yayasan Mbak Novi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Mbak Novi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Jadi terakhir itu kondisi keuangannya bagaimana, karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi, yang kira-kira bunyinya adalah kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Karena dari pihak sebelah sana menginginkan proses perdamaian ini, serahkan aja uangnya tanpa penyelesaian laporan-laporan yang sudah ada. Tapi dari kubu yang satunya juga gitu, nggak mau cuma sekedar menyerahkan. Nah, kami dari pihak donatur sebetulnya memberikan alternatif penyelesaian atas sengketa ini. Jadi kami sudah mendata ada 8.000 donatur, dan itu sudah kita buatkan polling. Ya, nanti tinggal kita sebar pollingnya ini, ya udah berjalan. Nah, sementara ini kita dapat kuasa dari koordinator wilayah. Ada dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Kalimantan. Memberikan 3 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah apakah setuju dana ini dikembalikan kepada Agus. Yang kedua adalah apakah dana ini tetap dikelola oleh yayasan dan dapat digunakan oleh yayasan untuk pengobatan Agus dan korban-korban yang lainnya. Yang ketiga adalah dana ini dikembalikan kepada donatur. Nah, nanti dari hasil polling ini kita akan buat satu gugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita serahkan kepada majelis hakim. Dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Densu itu sekarang ngebuat polling ya, ada kayak elektronik surat kuasa gitulah. Itu ada salah satu statement Densu memberikan 3 pilihan. Ada pertanyaan buat netizen ya gitu, atau masyarakat, karena yang menyumbang ke Densu kan hampir 1,5 miliar kan dari podcastnya dia. Densu tuh bertanya ke netizen, ini uang donasinya Mas Agus, kalian votingnya mau untuk apa? Pertama itu katanya buat Mas Agus, oke, tetap. Yang kedua adalah dialihkan buat orang lain. Yang ketiga adalah dikembalikan ke donatur. Aku lihat sampai hari ini, aku lihat sampai sekitar 5 atau 10 menit yang lalu, mayoritas suaranya itu adalah yang dialihkan ke orang lain, dan yang kedua adalah untuk dikembalikan ke donatur gitu. Dan tidak ada yang memilih untuk tetap buat Mas Agus. Nah, kalau aku baca strategi dari Densu ini adalah sebuah bentuk kayak kemarahan ya. Cuman kan dia paham pihak lawannya ini kayaknya sengaja buat kayak mau mancing gitu loh. Mau mancing emosi dari pihaknya Densu dan juga Novi. Semakin mereka terpancing, semakin mereka emosi, itu semakin berhasil tujuan dari dugaannya oknum-oknum tersebut. Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian.
Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Inilah yang akan didalami, poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik masih diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin, tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih, tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Buat apa balas dendam, orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya, tulis sebuah kalimat dalam unggahan lain. Sementara sebelumnya Pratiwi Novianti tak coba buatkan dirinya dalam menghadapi masalah. Ia menyebut jika musuh hadir karena dirinya merupakan orang penting yang mendapatkan cobaan. Dilansir dari akun Instagramnya @pratiwinovianti. Dalam story terbarunya, Pratiwi Novianti mengunggah ulang sebuah kutipan bijak. Pratiwi Novianti memberikan support terhadap dirinya untuk menghadapi masalah yang menerpa. Jika tidak ada yang menganggapmu musuh, itu berarti kamu tidak terlalu penting, jelasnya. Jika tidak ada yang menganggapmu sebagai ancaman, itu berarti kamu tidak terlalu kuat. Jika tidak ada yang membicarakanmu di belakang, itu berarti kamu tidak terlalu menonjol, sambungnya.